Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Haq, NIM S 2019-205. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu ijtihad dan mujtahid. Ijtihad sebagai kata bahasa Arab berakar dari bahasa al-jud yang berarti al-toqoh atau daya kemampuan ataupun kekuatan, atau dari kata al-jad yang berarti al-masyaqqah, kesulitan ataupun kesukaran. Sedangkan ijtihad dalam arti terminologi usuliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam arti luas atau umum. Ijtihad juga digunakan dalam bidang-bidang lain agama. Misalnya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ijtihad juga digunakan dalam bidang tasawuf dan lain-lain. Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbat. Sedangkan Hanafi mengatakan dengan tambahan dengan cara-cara tertentu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan aku tahu, seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya itu sebelum ia mencurahkan kemampuan dan mendapatkan hukum itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prendi Prayugi, NIM S 2019-2062. Di sini saya dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang syarat macam-macam mujtahid. Ada beberapa syarat bagi mujtahid menurut Muhtar Yahya dan Fathur Rahman. Setidaknya memiliki 4 hal, yaitu menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. Di sini yaitu maksudnya untuk harus ditinjau dengan penguasaan dan kesastraan bahasa Arab, baik prosa maupun puisi. Ia harus mampu membedakan lafaz khas dengan am dan yang hakikatnya dengan yang majas yang mustahibkan dengan Muhammad dan lainnya. Hal ini dapat dimaklumkan karena yang dijadikan dasar pengambilan adalah Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Kedua, mengetahui nas-nas Al-Quran perihal hukum-hukum syariat yang dikandungnya ayat-ayat hukum, dan secara mengistibatkannya juga harus mengetahui ilmu asbabun nuzul, nasuk dan ilmu tafsir. Ketiga, mengetahui nas-nas hadis dan cara mengistibatkannya. Di samping itu juga mengetahui derajat atau nilai hadis seperti sahih, hasan, dhaif. Mengetahui dari segi jumlah perawinya seperti mutawatir, mansyur dan ahad, dan juga mengetahui ilmu asbal al-murud sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikan hukumnya. Yang keempat, mengetahui maqasid al-syariah, ilmu usul al-fiqih dan segala cabangnya, agar mudah dalam menetapkan hukumnya sesuai dengan maqasid al-syariah dan kemaslahatan umum. Ulama usul al-fiqih berdasarkan pendapat dan mengkategorikan mujtahid dapat dalam kitab usul al-fiqihnya. Al-Ghazali tidak ditemukan macam-macam mujtahid, kecuali hanya menyebutkan mujtahid mutlak, yaitu orang yang berhak memberikan fatwa mengenai semua hukum syarat. Kemudian Abu Zahar lebih spesifik lagi dalam membagi mujtahid menjadi 4 macam, yaitu mujtahid al-syar'i atau mujtahid mustaqil, yaitu
mujtahid yang benar-benar mandiri dalam merumuskan metode istidlal untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa mengetahui dan terikat oleh siapapun. Mereka itu adalah para pendiri mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al-Auza'i, Imam Daud Al-Jahiri, dan Ja'far Al-Siddiq. Kedua, mujtahid mutasib, yaitu mujtahid yang mengikuti usul al-fikih imamnya, tetapi berbeda dalam hasil pemikirannya meskipun kadang-kadang sama dengan hasil pemikiran imamnya. Ketiga, mujtahid fil al-mahab atau muqayyad, yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam usul maupun hasil fikihnya. Ia harus menggali hukum jika tidak ada ketentuannya hukum dari imamnya. Di antaranya mereka adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dari kelompok mujtahid mazhab Hanafi, serta Al-Muzani dan Al-Ghazali dari kelompok mujtahid mazhab Syafi'i. Keempat, mujtahid murazzi atau fi al-masail, yaitu mujtahid yang tidak melakukan penggalian hukum fikih yang belum ditentukan oleh imam sebelumnya, tetapi hanya melakukan penilaian dengan memilih pendapat yang lebih rajih. Di antaranya beberapa pendapat imam yang ada menurutnya bahwa setiap mujtahid tetap melakukan ijtihad, tetapi hanya berbeda dalam memenuhi persyaratan kesempurnaan ijtihad dan jumlah ijtihad yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan macam-macam mujtahid, kecuali hanya menyebutkan mujtahid mutlak, yaitu orang yang berhak memberikan fatwa mengenai semua hukum syarat. Kemudian Abu Zahar lebih spesifik lagi dalam membagi mujtahid menjadi 4 macam, yaitu mujtahid al-syar'i atau mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid yang benar-benar mandiri dalam merumuskan metode istidlal untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa mengetahui dan terikat oleh siapapun. Mereka itu adalah para pendiri mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al-Auza'i, Imam Daud Al-Jahiri, dan Ja'far Al-Siddiq. Kedua, mujtahid mutasib, yaitu mujtahid yang mengikuti usul al-fikih imamnya, tetapi berbeda dalam hasil pemikirannya meskipun kadang-kadang sama dengan hasil pemikiran imamnya. Ketiga, mujtahid fil al-mahab atau muqayyad, yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam usul maupun hasil fikihnya. Ia harus menggali hukum jika tidak ada ketentuannya hukum dari imamnya. Di antaranya mereka adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dari kelompok mujtahid mazhab Hanafi, serta Al-Muzani dan Al-Ghazali dari kelompok mujtahid mazhab Syafi'i. Keempat, mujtahid murazzi atau fi al-masail, yaitu mujtahid yang tidak melakukan
penggalian hukum fikih yang belum ditentukan oleh imam sebelumnya, tetapi hanya melakukan penilaian dengan memilih pendapat yang lebih rajih. Di antaranya beberapa pendapat imam yang ada menurutnya bahwa setiap mujtahid tetap melakukan ijtihad, tetapi hanya berbeda dalam memenuhi persyaratan kesempurnaan ijtihad dan jumlah ijtihad yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi taklid dan muqallid. Taklid menurut istilah ada beberapa rumusan, antara lain suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. B. Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya, serta tanpa mengetahui kekuatan dari dalil-dalil tersebut. Yang C. Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Taklid sebagai sebuah disiplin ilmu dalam usul fikih mempunyai rukun yang menjadi komponen pokoknya. Taklid dapat dijelaskan dengan ketentuan hukum sebagai berikut. Taklid dalam akidah, yakni taklid terhadap hal-hal yang terkait erat dengan keyakinan terhadap hal-hal yang termasuk dalam pengetahuan dasar dan fundamental dalam agama Islam. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa taklid adalah dalam akidah termasuk dalam hal yang diharamkan. Bahkan bagi seorang mukallaf diwajibkan untuk menggunakan nalar dan pemikiran yang mapan. Taklid dalam usul ad-din meliputi pemahaman terhadap sifat wajib, muhal dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taklid dalam al-furu', yakni taklid dalam hal-hal yang terkait amalia ibadah seseorang. Sedangkan muqallid ialah orang-orang awam yang belum tahu atau tidak sampai kepada derajat ijtihad. Mereka ini diwajibkan bertaklid kepada seorang mujtahid atau marja' yang telah memenuhi syarat. Yang D, contoh-contohnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan Khalifah tersebut termuat secara terperinci dalam Al-Quran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan ijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Contoh yang selanjutnya, orang awam yang tidak bisa mengetahui hukum dengan dirinya sendiri, maka dia wajib bertaklid dengan bertanya kepada ulama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahuinya.
Contoh, seorang awam mendengarkan seorang alim mengatakan perhiasan itu wajib dizakati. Kemudian ia juga mendengar ada seorang alim lainnya mengatakan perhiasan itu tidak ada zakatnya. Di sini dia dihadapkan kepada dua pendapat, maka dia boleh memilih salah satunya, tetapi hendaknya bertaklid kepada yang lebih dekat kepada kebenaran karena keilmuan dan kewaroannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.